Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali dengan saya, Ismail Kelana RS, yang menulis sejarah adat Luak Nantigo menggali dari Katub Saku. Sebelum saya membacakan tulisan saya, terlebih dahulu saya ucapkan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik kepada para sanak semuanya dan selalu sukses dalam karir dan cita-cita. Amin ya Rabbal Alamin. Didulang sadulang lain, pandulang ameh timbago. Diulang saulang lain, menggali sejarah adat Luak Nantigo. Dalam hal ini, saya akan membacakan tulisan saya, yaitu Sumpah Sakti Bukit Marapalam antara kaum adat dan kaum ulama. Di sini penting untuk dituliskan dan diuraikan mengenai Sumpah Sakti Bukit Marapalam itu adalah salah satu dari perjalanan sejarah adat di Luak Nantigo. Dan kita sebagai generasi belakangan tidak boleh melupakan atas jasa-jasa dan pemikiran dari para pembuat dan para pelaku dari sejarah adat yang sudah bersusah payah menyatukan adat yang dipakai di Luak Nantigo dan rantaunya dengan ajaran Islam. Di Bukit Marapalam ini ada dua sejarah yang paling penting terjadi, yaitu 1. Perjanjian antara kaum adat dan kaum ulama pada tahun 1600 Masehi. Kemudian lebih dikenal dengan Sumpah Sakti Bukit Marapalam. Yang kedua, Perang Pidari antara penjajah Belanda berikut kaki tangannya melawan kaum Pidari yang dibantu oleh para datuk-datuk dan anak kemenakannya, yang terjadi mulai tanggal 13 April 1823 sampai tanggal 5 dan 6 Agustus 1831 selama 8 tahun, karena ada yang berkhianat dari kaum Pidari. Sekarang kita lihat dahulu perjanjian antara kaum adat dan kaum ulama. Agama Islam mulai masuk ke Luak Nantigo di akhir abad ke-7 dan di awal abad ke-8. Dan adat sudah ada di awal abad Masehi. Kemudian, para datuk dan anak kemenakannya dalam kurung masyarakat sudah mulai menganut ajaran agama Islam karena ada persamaan antara kepercayaan yang mereka anut dengan ajaran Islam. Dalam kurung, dalam hal ini sudah saya uraikan dalam tulisan saya, yaitu persamaan budaya. Walaupun kaum adat sudah memeluk agama Islam, akan tetapi masyarakat sebagian masih saja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam, yaitu berjudi dan menyabung ayam dalam setiap memancak gulanggang rami, dan juga masih ada yang menghisap candu. Dan akhirnya para pemuka adat dalam kurung para datuk dan para ulama menyadari akan hal itu. Kemudian para pemangku adat dan kaum ulama bersepakat untuk mencari jalan penyelesaiannya agar masyarakat tidak lagi melakukan
hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Tempat bermusyawarah itu mereka sepakati diadakan di puncak patok Bukit Marapalam. Mengapa di Bukit Marapalam? Tentu ada alasannya. Kemungkinan besar. Kesatu, Bukit Marapalam berada di luar Nantuo karena adat mulai dirancang dan dibuat adalah di luar Nantuo, mulai dari Pariangan sampai ke Dusun Tuo 5 kaum, dan adat kelarasan Bodi Caniago juga di 5 kaum Kuburajo. Begitu juga adat kelarasan Koto Piliang di Sungai Tarap. Semua daerah-daerah itu berada di luar Nantuo. Yang kedua, letak Bukit Marapalam adalah di tengah luar Nantigo dan bisa dicapai dari luar Nantigo. Yang ketiga, Bukit Marapalam merupakan tempat yang sejuk yang masih banyak batang-batang kayu alami. Yang keempat, Raja Alam Minangkabau juga berada di luar Nantuo. Mungkin itulah pertimbangannya dan bisa saja pertimbangan yang lain. Letak Bukit Marapalam adalah di tengah luar Nantigo dan bisa dicapai dari luar Nantuo, dari luar Nantonga, dan dari luar Nanbonsu. Dari luar Nantuo, dari Sumpur Kudus, Sijunjung, melalui Lintau, Batu Bulat, Tampo, dan tiba di Bukit Marapalam. Dari 5 kaum, Sungai Tarap, Padang Panjang, Padang Gantiang, Kumango, dan lain-lain, melalui Batu Sangkar, Sungayang, Minangkabau, Tanjung, Andale, Baru Bukit, dan tiba di Bukit Marapalam. Dari Alam Surambi Sungai Pagu, melalui Solo dan Ombilin, tiba di Batu Sangkar. Dari Batu Sangkar sudah terlihat Bukit Marapalam melalui Sungayang, Minangkabau, Tanjung, Andale, Baru Bukit, dan tiba di Bukit Marapalam. Yang hadir dari luar Nantuo, diperkirakan Raja Alam Minangkabau di Pagaruyung dengan pendampingnya, Datuk Bendaro Putih atau dalam kurung Panitahan sebagai pucuk bulat kelarasan Koto Piliang dari Sungai Tarap, Datuk Bendaro Kuniang dalam kurung Gajah Gadang Patah Gadiang sebagai pucuk bulat kelarasan Bodi Caniago, Datuk Indomo dari Saruaso, Datuk Mahudum dari Sumania, dan para penghulu lainnya, datuk-datuk dari Sumpur Kudus, datuk-datuk dari Alam Surambi Sungai Pagu. Begitu juga para ulamanya dari luar Nantuo seperti Padang Panjang, Sumpur Kudus, Alam Surambi Sungai Pagu, Padang Gantiang, Kumango. Begitu juga dari pesisir, para ulamanya juga hadir. Yang kedua, dari luar Nantonga, melalui Ampe Angke, Baso, Pincuran Putih, Tabek Patah, Mandailiang, Baru Bukit, dan tiba di Bukit Marapalam. Yang hadir diperkirakan yaitu yang mempunyai kedudukan penting dalam adat dan para ulama yang terkemuka seperti Datuk Bandaro Panjang pucuk bulat kelarasan Koto Piliang yang berkedudukan di Biaro, Datuk Bandaro Kuning
pucuk bulat kelarasan Bodi Caniago yang berkedudukan di Tabik Panjang, Baso, dan beberapa pemuka adat lainnya. Para ulamanya yang terkenal pada masa itu yaitu dari Kamang, Candong, dan lain-lain. Yang ketiga, dari Luak dan Bongsu dapat melalui Situjuh Bandar Dalam atau dari Situjuh Batur dan Situjuh Ladang Lawe. Dari sana mendaki Bukit Sembata, lalu menuju Sungai Patai dan Baruh Bukit, dan sampai di Bukit Marapalang. Yang hadir dari Luak dan Bongsu. Yang hadir dari Luak dan Bongsu diperkirakan yang juga mempunyai kedudukan penting dalam adat dan juga para ulamanya, antara lain dari pemuka adat Rajo di Sandi, Datuk Parmato Maliputi Alam Nan Putih dari Koto Gadang, Rajo di Rana, Datuk Bandaro Hitam dari Talago, gelanggang kebesarannya, Rajo di Luak, Datuk Maharajo Indo dari Limbanang Koto Ipuh, Balai Nan Panjang kebesarannya, Raja di Lare, Datuk Sri Maharajo dari Sitanang, Balai Tuo kebesarannya, Raja di Hulu, Datuk Rajo Balai dari Muaro Takus Talago Undang, Balai Tanah Marabu kebesarannya. Kemungkinan juga ikut hadir Parit Pagar Luak 50 Koto, yaitu Datuk Marajo Simangayu dari Situjuh Bandar Dalam yang disebut juga Kunci Loyang, Datuk Sanggo Dirajo dari Sari Lama yang disebut juga Pasak Jalujur. Dan dari kaum ulama diperkirakan yang hadir yaitu para syekh-syekh dari Batu Hampar, Balubui, Taram, dan Halaban. Karena Luak dan Bongsu inilah yang pertama sekali dimasuki oleh ajaran agama Islam melalui pantai timur dan memudiki batang-batang air di daerah Riau, yaitu dari Siak Indrapura, para pedagang dari Gujarat. Dan pada abad ke-15, Batu Hampar sudah merupakan salah satu pusat pengkajian dan penyebaran agama Islam. Kemudian, baru dari pantai barat yaitu dari Tiku Pariaman. Menurut MD Mansur dan kawan-kawannya, yaitu Dr. Andes Amrin Imran, Dr. Andes Mardanas Sohwan, Dr. Andes Asmaniar Z. Idris, Dr. Andes Sidi I. Buhari dalam bukunya Sejarah Minangkabau. Aceh mendudukkan seorang Raja Sahbandar di Indrapura karena dianggapnya penting sebagai penghasil dan penyalur lada, hasil-hasil bumi berharga lainnya, dan emas. Seorang Raja Sahbandar Aceh di Indrapura kemudian sebagai Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Kahar menduduki takhta kerajaan Aceh Darussalam. Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Kahar dalam kurung 1539 sampai dengan 1571. Beliau mendudukkan salah seorang putranya sebagai Panglima Sahbandar di Pariaman,
ia giat sekali mengembangkan agama Islam dalam kurung Syiah dengan membuka pesantren di Ulakan dan kemudian terkenal sebagai Syekh Burhanuddin, Tuanku Ulakan. Beliau hidup terus dan dihormati di Minangkabau sebagai tokoh pengembang agama Islam yang mengislamkan yang di-Pertuan Sultan Muhammad Alif dalam kurung tahun 1581. Sebutan bagi pejabat tinggi Aceh adalah Teuku. Kemudian dijadikan sebagai nama tempat kedudukan yaitu Tiku _Bandar Khalifah. Pada waktu itu Aceh menempatkan gubernur militer Shah Bandar. Itulah mengenai sejarah agama Islam masuk di pantai barat dari anak Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Kahar, Sultan Aceh Darussalam. Tapi ada juga pendapat lain mengatakan kalau Syekh Burhanuddin adalah orang dari Pariangan. Dari perjanjian kaum adat dan kaum ulama itu, sondi adat yang lama yaitu adat Basondi Aluh Jopatui diganti dengan adat Basondi Sara Basondi Kitabullah karena adat lebih dahulu daripada agama Islam di luar Nantigo. Maksudnya yaitu diibaratkan mendirikan rumah dari kayu. Di zaman itu orang mendirikan sebuah dangau atau rumah terbuat dari kayu. Mula-mula rangka rumah ditegakkan terlebih dahulu. Tonggak atau tiang dari rumah itu diangkat beramai-ramai satu persatu. Dan sebagian orang lain meletakkan sebuah batu di bawah tonggak atau tiang rumah itu sebagai sondi dalam kurung pondasi. Gunanya agar tonggak atau tiang itu tidak terbenam ke dalam tanah, menahan berat rumah itu. Apalagi kalau rumah itu sudah diisi dengan barang-barang lain. Begitu juga dengan sondi adat. Adat sudah ada, kemudian adat itu diberi sondi. Sondi adat adalah syarak dalam kurung Islam. Kemudian syarak diberi pula sondi, yaitu Kitabullah dalam kurung Al-Quran. Maka ada kata pusako berbunyi, kuat rumah karena sondi, sondi rusak rumah binaso. Dan banyak pula timbul ungkapan-ungkapan dari perjanjian itu seperti syarak mengatur, adat memakai, adat nengkawi, syarak dan lazim, dan lain-lain. Perjanjian antara kaum adat dan kaum ulama terjadi tahun lebih kurang 1600 Masehi. Diperkirakan karena Raja Alam yang hadir di perjanjian itu adalah yang di-Pertuan Sultan Alif, Raja Alam Minangkabau dari Pagaruyung. Kedua, sekarang kita lihat pula mengenai sejarah berikutnya, yaitu perang Pedari dari penjajah Belanda di Bukit Marapalang. Tanggal 13 April 1823, Belanda mulai bergerak dari Kampung Tanjung menuju Bukit Marapalang dengan maksud menyerang daerah Lintau. Penyerangan didahului dengan meriam. 4 pucuk di sebelah kanan pertahanan Pidari dan 4 lagi di sebelah kiri, dan infanteri di bagian tengah maju menyerang. Beberapa diadakan penyerangan selalu mundur lagi karena dipukul oleh kaum Pidari. Pihak Belanda sudah mencoba berbagai cara, namun
pihak Pidari dapat mengalahkan Belanda dengan pertahanan kaum Pidari yang berlapis-lapis. Pada tanggal 17 April mengundurkan diri secara teratur. Mari kita dengarkan sedikit perkataan dari Jenderal Van Green yang ikut bertempur waktu itu sebagai letnan. Pada tanggal 12 April 1823 berkumpullah pasukan Melayu, yaitu kaki tangan Belanda melawan kaum Pidari di dalam maupun di luar dari Pagaruyung. Menurut taksiran sebanyak 12.000 orang dan mempunyai kira-kira 2.500 senapan, dan yang lainnya menggunakan pedang dan tombak atau untuk mengangkut barang-barang dan menari meriam dan lain-lain. Mereka berteriak-teriak dan memaki-maki dan berjanji akan membakar habis-habis daerah Lintau dan akan membawa sebagian anak-anak sebagai budak dan para wanita dari sana, dan akan membagi harta-harta dan merampok. Sebagian dari mereka itu malam itu asik berjudi, mengadu ayam dan mengisap candu, dan tetap saja mereka mencaci maki kaum Pidari. Dan hanya sedikit saja yang benar-benar tidur malam itu. Esok hari, tanggal 23 April 1823, mau berangkat perang, banyak yang tidak bisa apa-apa karena sudah letih di malam itu dengan tidak tidur. Dalam serangan pertama ini, 4 letnan Belanda ada yang mati dan terluka parah, dan kaum Pidari sambil mengibarkan bendera 3 warna, sambil berteriak dengan seruan Allah, dan menyita meriam-meriam Belanda. Kemudian Rauf, dalam kurung Letnan Kolonel Rauf, mengambil keputusan untuk menunda serangan sampai esok. Dan besoknya serang itu tidak terjadi. Pada tanggal 16 April malam diadakan rapat oleh Residen Dupuy. Diputuskan untuk menarik diri dan akan menyerang Lintau dari arah lain. Yang jadi persoalan adalah bagaimana caranya menyelamatkan atau merebut kembali meriam-meriam yang sudah dirampas oleh kaum Pidari. Salah satu yang ditugaskan adalah Van Green. Kemudian Van Green akhirnya bisa merebut 4 meriam itu dari kaum Pidari. Akan tetapi kaum Pidari dengan kekuatan besar berhasil merebut kembali 4 meriam itu. Dan akhirnya sudah beberapa kali Belanda menyerang kaum Pidari, selalu gagal. Dan 4 meriam itu jatuh ke tangan kaum Pidari. Dan pihak Belanda terus berulang-ulang untuk menaklukkan kaum Pidari di Bukit Marapalam itu, namun selalu gagal. Walaupun sudah ditambah bantuan oleh Letnan Kolonel Rauf sebanyak 200 tentara dari 20 sukarelawan, 8 mati dan 5 luka-luka. Letnan Van Green juga mendapatkan luka dan tusukan tombak. Pada pertarungan itu, 3 perwira Belanda mati, 45 serdadu, 9 perwira, dan 178 bawahan luka berat. Kemudian, 27 Mei 1824, Letnan Kolonel Rauf mati. Akhirnya, untuk sementara Belanda mengundurkan diri berperang di Bukit Marapalam dengan kekalahan dari kaum Pidari. Dan Belanda memang licik karena tidak bisa berperang dengan langsung secara terbuka dengan kaum Pidari. Akhirnya, dicari cara lain, yaitu mencari
dan mendekati kaum Pidari yang mau berkhianat dengan imbalan uang dan harta. Akhirnya Belanda mendapatkan juga orang yang mau berkhianat terhadap kaum Pidari. 2 orang pemimpin kaum Pidari dalam kurung. Menurut buku Delang hanya 1 orang, yakni bekas pemimpin dari Batu Bulat. Secara diam-diam telah menjalin hubungan dengan De Quay dan Veltman. Kedua pemimpin Pidari ini telah berjanji memberi bantuan menunjukkan jalan terbaik menuju Marapalau. Hadiah berupa uang dan janji-janji lebih banyak lagi jika operasi berhasil betul-betul memberi warna hijau pada mata mereka. Kemudian, pada tanggal 5 dan 6 Agustus 1831, dimulailah serangan itu dengan diam-diam oleh hanya 100 tentara saja, disertai beberapa orang Pidari sebagai penunjuk jalan. Dalam kurung Rusli Amran, buku Sumatera Barat hingga plakat panjang. Dan akhirnya Belanda bisa menaklukkan kaum Pidari di Bukit Marapalang dan menaklukkan daerah Rilintau. Mengenai pengkhianat, memang tetap ada, baik di masa lalu, masa sekarang maupun di masa depan. Itulah mengenai Bukit Marapalang. Ada 2 peristiwa penting sebagai sejarah. Perjanjian kaum adat dengan kaum ulama terjadi lebih kurang 1600 Masehi, dan perang Pidari dengan Belanda terjadi tanggal 23 April 1828 sampai dengan tanggal 5 dan 6 Agustus 1831, yaitu selama 8 tahun baru penjajah Belanda bisa mengalahkan kaum Pidari di Bukit Marapalang yang dibantu oleh para pengkhianat. Itulah mengenai Perjanjian Bukit Marapalang. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.